Dalam toilet, Draven menutupi telinga Rina sambil berderai air mata. Draven tidak menyangka, teman baiknya yang dulu punya penderitaan sama, telah berkembang hingga ke titik seperti sekarang ini. Dari lubuk hati terdalam Draven merasa sangat gembira untuk teman baiknya itu. Nami berjalan masuk ke toilet. Melihat Nami berjalan masuk, seluruh tubuh Rina gemetar ketakutan dan lari ke dalam pelukan Draven. Nami berkata sambil tersenyum, "Rina sangat hebat, pintar sembunyi, Bibi butuh waktu yang lama baru bisa menemukanmu." "Rina, apakah petak umpet seru?" "Petak umpet." Rina tertegun dan berkata dengan pelan, "Bibi, kamu sedang main petak umpet dengan Rina." Nami mengangguk, "Iya, ayahmu bilang bahwa kamu sangat jago main petak umpet, Bibi ingin main denganmu." Rina bertepuk tangan dengan penuh semangat, "Rina sangat jago, barusan ada beberapa bibi yang lewat dari sampingku, tapi tidak sadar keberadaanku." Begitu Rina tepuk tangan, tidak sengaja menyentuh luka di jarinya dan kesakitan. Nami segera bertanya, "Rina, jari kamu masih sakit? Apa kamu tahu, sebenarnya itu bibi sedang mengobatimu." Rina semakin tersenyum senang, "Oh ternyata bibi menusukkan jarum ke Rina untuk obati Rina, terima kasih bibi. Kalau begitu lain kali Rina tidak akan nangis lagi saat ditusuk." Nami berkata, "Rina sungguh pemberani, hanya nangis sebentar saja saat ditusuk. Kamu telah menang main petak umpet, juga sangat berani saat ditusuk jarum. Bibi memutuskan untuk memberimu hadiah tinggal di rumah besar, oke?" Rina sangat gembira, "Rumah besar. Rumah besar seperti rumah kakek Gomo. Bagus sekali, aku bisa menari dalam rumah besar." Nami berkata, "Benar, Rina sangat pintar nari, nanti nari kasih bibi lihat ya. Ayo, bibi bawa kamu pergi ke rumah besar sekarang." Selesai berkata, Nami membawa keduanya menuju ke ruangan deluxe. Sebelah reka sini, Garen sedang memohon pada Siko untuk memaafkannya. Kapolda Zusu polisi kriminal dari kepolisian telah membawa pasukan kemari. Kapolda terkejut saat melihat Siko berada di sini, lalu maju ke depan menyapa dengan ramah, sikapnya sangat rendah hati. Siko adalah seorang kelas atas, dalam matanya Zusu ini bukan apa-apa. Siko tidak saling menyapa dengan Kapolda, dan langsung menyuruhnya membawa Garen pergi. Parasit seperti ini harus diberantas, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Garen merasa hancur dan putus asa. Apa yang telah dia lakukan hari ini, niat awal dia memanggil Zuzu kemari untuk menangkap mereka, tetapi sekarang malah dirinya yang ditangkap. Takdir mempermainkan orang. Siko berkata dengan sopan, "Tuan Reka, RS Mata Hati sebenarnya adalah aset industri asosiasi pengobatan Bashing Kitapi. Terakhir kali, kamu telah bersusah payah mengharumkan nama pengobatan tradisional, dan kali ini membantu kami menemukan manusia pembuat onar. Jasamu ini harus dihargai. Atas nama Asosiasi Pengobatan Bashing, aku hadiahkan rumah sakit ini padamu, semoga Tuan Reka tidak menolak." Reka berkata, "Tidak minat." Siko memohon dengan getir, "Tuan Reka, aku mohon kamu harus menerimanya. Jika tidak, kami akan merasa sangat bersalah." Semua orang yang ada di tempat tidak tahu harus tertawa atau menangis. Yang satu memohon dengan getir ingin memberikan hadiah yang sangat besar, yang satunya lagi tidak bersedia menerima. Sial. Apa-apaan ini? Pada akhirnya Reka menjadi kesal karena diganggu terus, lalu berkata, "Ya sudah, nanti aku tanyakan pada ayahku, apakah dia minat." "Oke, oke." Siko mengangguk. Reka mengeluarkan HP dan menelepon ke Bensu Mashita, tetapi setelah beberapa panggilan tidak ada yang menjawab. Tidak berdaya. Reka terpaksa menelepon Tokia Mashita. "Tokia, bagaimana keadaan pengaturan ulang Tomota Group kita?" Tokia Mashita berkata, "Sudah hampir selesai, hanya sisa sedikit hal-hal kecil." Reka berkata, "Oke, bagus kalau begitu. Aku meneleponmu karena ingin tanya padamu, jika aku beri kamu sebuah rumah sakit lagi, apa kamu leluasa untuk mengintegrasikannya?" Jantung Tokia tiba-tiba berdetak kencang. Mendapat sebuah rumah sakit lagi. Dia benar-benar bagaikan semut kecil yang bekerja keras,
setiap hari memindahkan aset ke dalam rumah. Lagi pula aset yang dipindahkan jumlahnya sangat besar. Tidak akan ada yang menolak jika diberi hadiah. Tokia mengangguk, mau, tentu saja harus terima. Selain itu, katakan padaku, siapa temanmu yang memberikan rumah sakit ini? Reka tersenyum pahit, pulang nanti baru aku katakan padamu. Hais, aku tidak mau, tapi mereka tetap ingin berikan padaku. Orang yang hanya bisa membuatku merasa sulit seperti ini, bukanlah temanku. Tokia, Reka kamu sungguh sombong. Saat ini, Draven melewati tempat sini sambil menggendong Rina. Rina segera mengulurkan kedua tangannya saat melihat Pike, dan berteriak, kakek Pike gendong, kakek Pike gendong. Oke, oke. Pike dengan lembut menggendong Rina, hari ini Rina patuh tidak? Rina mengangguk, kakek, Rina sangat patuh, saat ditusuk jarum juga tidak nangis. Oh, iya kakek, aku sudah makan habis apel yang kamu beri, sedikit pun tidak bersisa. Pike tersenyum dan berkata, bagus, Rina sangat patuh. Tampaknya Pike dulu banyak membantu Draven. Reka berkata, Pike, rumah sakit saat ini belum ada pemimpin, kamu jadi kepala rumah sakit saja. Apa? Pike senang hingga menangis. Dengan usianya sekarang, bisa bertahan sampai pensiun saja sudah bersyukur. Dia sama sekali tidak menyangka, ternyata masih bisa membuat kemajuan lebih besar. Leluhur memberkati, salah, guru memberkati. Ternyata tidak sia-sia dia kenal dengan guru satu ini. Reka sendiri yang mengantar Rina masuk ke ruangan deluxe. Setelah berpesan pada Rina untuk merawat kesehatan dengan baik, Reka lalu pergi meninggalkan rumah sakit. Penyakit jantung bawaan Rina memang merupakan masalah sulit bagi ilmu kedokteran di seluruh dunia, tapi bagi Reka, itu hanyalah penyakit umum yang sulit disembuhkan. Menunggu setelah tubuh Rina mencapai kondisi puncaknya, Reka sendiri yang akan bertindak secara langsung untuk mengobatinya. Setelah menidurkan Rina, Draven pergi mencari Pike. Draven memberikan sebuah kartu ATM dan sebuah kotak kepada Pike, lalu berkata, Pike, kartu ini berisi semua tabunganku. Isi kotak adalah pakaian untuk Rina yang dibuat olehku sampai dia berusia 12 tahun nanti. Setelah aku mati, tolong berikan barang-barang ini kepada Reka, agar dia membantuku membesarkan putriku. Beritahu Reka, kehidupan selanjutnya aku rela menjadi apa saja untuk membalas kebaikannya. Pike sedikit sedih, Draven, menurutku kamu sekarang seharusnya jangan menyerah. Keterampilan medis guruku tinggi, mungkin dia bisa menyembuhkan kankermu. Draven tersenyum pahit, Pike, kamu tidak perlu hibur aku lagi. Sel kanker aku telah menyebar ke seluruh tubuh, bahkan jika para dewa turun ke bumi, juga tidak dapat berbuat apa-apa. Hais, asalkan putriku bisa bertahan hidup dan sehat, meski aku mati juga tidak apa-apa. Pike berkata dengan dipenuhi berbagai emosional, Hais, Tuhan sungguh buta, kenapa orang baik berumur pendek. Iga babi rebus, ikan kukus, babi kukus dengan nasi ketan giling, tumisan kentang, terong dan paprika hijau. Hidangan makan malam rumah Tokia Mashita sangat mewah, semuanya adalah hidangan kesukaan Reka. Hanya cookies coklat buatan nenek yang menjadi favorit Tokia. Tapi Tokia tidak marah, hari ini Reka memberikan sebuah rumah sakit untuknya, anggap saja ini hadiah makanan untuk Reka. Sebelum mulai makan, Kimi Sumoto berkata, ayo kita buat satu aturan, mulai hari ini, tidak peduli saat malam seberapa sibuk, tetap harus pulang untuk makan malam. Tidak masalah. Aku setuju. Semua orang satu persatu angkat tangan menandakan setuju. Makan. Kimi tersenyum dan membagikan sumpit, semuanya makan dengan lahap. Melihat semua anggota keluarga suka dengan masakannya, Kimi merasa sangat bangga. Nenek menampilkan senyuman yang sudah lama hilang. Dari lubuk hati terdalam merasa gembira melihat keluarga putrinya begitu bahagia. Tentu saja, jika punya anak maka akan jauh lebih indah. Selesai makan, Tokia meletakkan mangkok dan sumpit lalu berkata, Reka, sekarang sudah boleh beritahukan aku masalah rumah sakit. Reka berkata, sebenarnya juga bukan masalah besar.
Mantan kepala rumah sakit sebelumnya korupsi, dan aku telah melapornya. Siko di bawah amarah, memecat kepala rumah sakit dan memberikan rumah sakit padaku. Tokia berkata, hanya karena kamu lapor, lalu dia beri kamu sebuah rumah sakit. Kamu lagi bodohi siapa? Reka berkata, tentu saja bukan hanya karena ini. Apa kamu masih ingat forum pengobatan Cina global sebelumnya? Aku mempertahankan nama harum pengobatan tradisional dalam forum, dan berhasil membuat pengobatan barat meminta maaf kepada pengobatan tradisional. Pada saat itu Siko Paseo ingin memintaku untuk jadi ketua asosiasi pengobatan Cina, tapi aku tidak setuju, maka itu dia hanya bisa mundur dan memberiku hadiah yang lain, yakni rumah sakit. Tokia akhirnya mengerti, oh, lumayan juga. Plak. Sumpit dan mangkok yang dipegang Bensu Mashita jatuh ke lantai, dan hancur berkeping-keping. Afril berkata mengkritik, Bensu kamu apa-apaan, sudah besar masih saja bisa jatuh megang barang. Bensu Mashita tidak mempedulikan Afril, hanya menatap Reka dengan tajam, Reka, kamu barusan kamu bilang apa? Reka menepuk kepalanya dan berkata, oh iya ayah, hari ini aku telepon kamu tapi kamu tidak jawab, aku masih belum beritahu kamu. Siko Paseo memberikan rumah sakit mata hati padaku, kedepannya kamu adalah bos dari rumah sakit itu. Bensu Mashita mirip seperti pegas yang terpental, menggeledah lemari mencari baju jasnya lalu berlari keluar. Afril berteriak, hei, 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 untuk apa kamu pergi saat tengah malam? Bensu Mashita, omong kosong, aku pergi ke rumah sakit untuk memeriksa pekerjaan.